Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan, dalam kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, dalam Engkau hadir Tuhan di tengah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan Tuhan, bila Kau menikmati Yesus. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila Kau lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Hari kita meminta pujian ini dari Allah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum padamu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang mau memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sukacita kita. Kau 1, 2, 3. Mari kita sambung tepuk tangan. Kau adalah
masih berdiri, kita angkat pujian sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Bilang dong kiri kanannya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Dia dapat kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, amin. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini saya buka ruang kesaksian untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin bersaksi, saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa weekend mau bersaksi pada pagi hari ini. Saksian. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kami akan kesaksian. Namun akan dimulai dari saya. Saya di sini, saya sama partner saya Dilan. Kami mahasiswa dari STT Kanaan dan di sini ada ketiga teman dari STT Sangkakala sini. Namun puji Tuhan, kami sangat senang di mana kami dipertemukan di tengah-tengah jemaat di sini. Sangat luar biasa, antusias sekali menerima kami. Dan puji Tuhan ada banyak hal yang kami diberikan kesempatan untuk belajar bersama jemaat di sini. Ada banyak hal yang kami terima di sini yang menjadi pedoman yang baik buat kehidupan kami mahasiswa berlima ini. Jadi puji Tuhan, di sini kami kenapa berdiri di depan ini karena pada minggu ini terakhir buat saya sama partner saya Dilan. Weekendnya selesai di minggu ini. Namun ini yang terakhir kami berdua bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Namun ya dari saya sangat merasa kasih sayang dari jemaat Tuhan di sini itu sangat luar biasa. Seakan-akan saya tidak punya kerinduan untuk pulang kampung karena saya merasa sama aja saya di perantauan tapi rasa kayak saya hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Di mana jemaat di sini saya merasa kasih sayangnya seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk
Jemaat Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, berkat dalam segala usaha yang diusahakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Buat Opa dan Oma, saya sangat bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada banyak hal yang saya belajar dari Opa dan Oma di sini, berikan kepercayaan buat kami belajar banyak hal. Puji Tuhan, saya percaya Oma telah mengajarkan saya, mendidikan saya kepada hal-hal yang baik. Saya percaya dengan apa yang Oma ajarkan kepada saya akan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Oma, Opa, buat apa yang sudah Opa dan Oma ajarkan kepada saya. Demikian kesaksian dari saya, mungkin dari teman-teman lain. Ya, terima kasih untuk waktunya atau kebaikan Bapak Ibu Saudara untuk menerima saya sebagai anak weekend di tempat ini. Saya juga berterima kasih buat Om Opa untuk bisa menerima saya juga. Di sini saya banyak belajar ya. Saya belajar bagaimana cara WA yang baik, khotbah yang baik. Sekalipun saya tidak bisa untuk WL atau mempunyai kekurangan dalam WL atau khotbah, tapi Bapak Ibu di sini tetap menerima gitu, tidak memandang kekurangan pada saya gitu. Saya sangat-sangat bersyukur sih. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya bisa bikin tempat ini. Kami dari Sanggatala selesainya minggu depan, tetapi saya ingin kesaksian di sekarang ini bareng teman-teman saya juga di sini. Jadi kesaksian saya itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Ya, bersyukur sama Tuhan. Saya mengucap syukur bisa weekend di tempat ini. Dan sepertinya saya nggak pamit, tapi saya nemenin teman-teman saya di sini. Jadi bersyukur juga aku ditempatkan di sini dengan teman-teman yang luar biasa yang dari Kanaan dan juga partner saya dari Sanggatala. Bersyukur bisa melayani Tuhan di tempat ini. Banyak hal-hal baru yang diajarkan dari Tuhan kepada saya gitu. Jadi saya mengucap syukur. Untuk selanjutnya saya akan lebih belajar lagi di tempat ini supaya bisa menjadi yang lebih baik gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Kesaksian dari saya bersyukur sudah bisa menyelesaikan weekend sampai terakhir kali ini. Itu semua karena Tuhan selalu menyertai saya. Saya berterima kasih pada Oma dan Opa yang sudah menerima saya di tempat ini untuk pelayanan weekend. Dan saya juga senang bisa bertemu dengan para jemaat di tempat ini. Sungguh luar biasa para jemaat di tempat ini karena jemaat di tempat ini sangat semangat ya saya lihat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga jemaat-jemaat dan gereja ini selalu berkembang dan selalu maju terus di dalam naungan Tuhan Yesus. Dan saya meminta maaf jika ada kelakuan saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf karena manusia nggak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi pada Oma dan Opa yang sudah menerima saya di tempat ini dan partner saya. Saya sungguh bersyukur sekali bisa pelayanan di tempat ini. Dan saya sungguh banyak belajar di tempat ini cara-cara berkhotbah dan cara-cara untuk melayani Tuhan dengan baik. Apa yang sudah diajarkan di tempat ini belum tentu kita bisa menemukan di luar sana. Saya sungguh bersyukur sekali bisa pelayanan di tempat ini. See you next time. Mungkin nggak tahu kapan bisa pelayanan lagi di sini. Ya, tergantung Tuhan untuk saya kemana. Saya minta kalau Tuhan untuk saya ke sini lagi ya saya akan menerimanya, atau kalau enggak Tuhan untuk saya kemana saya siap. Jadi terima kasih kepada Oma dan Opa dan para jemaat di tempat ini dan para anak-anak muda di tempat ini, sungguh luar biasa semua. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semoga pelayanan saya selama
weekend di sini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Saudara, itu saja kesaksian dari saya. Shalom semuanya. Tidak terasa ya sudah 1 semester kami berada di sini bersama Bapak Ibu, Opa dan Oma dan teman-teman youth semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa dikasih kesempatan untuk pelayanan weekend di sini. Walaupun memang di kampus sudah banyak isu-isu tentang di sini, bagaimana Oma sering marah, kalau weekend selalu kerja katanya. Tapi yang saya rasakan selama 1 semester di sini ya berbeda dari apa yang mereka bilang. Ya walaupun memang sering marah sih Oma, tapi baik. Ya saya bersyukur, saya juga berterima kasih kepada Opa dan Oma yang sudah mau terima saya dan teman-teman saya dari Sangkakala. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk di sini pelayanan, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di sini sudah menerima kami sama seperti keluarga sendiri. Saya merasakan adanya kedekatan gitu loh. Jadi gampang berbaur sama teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, saya juga mau minta maaf mungkin ada dari perkataan saya atau tingkah laku saya yang salah. Saya minta maaf pada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, walaupun minggu depan baru selesai, tapi minta maafnya sekarang aja. Sebelum saya akhiri kesaksian kami akan menyanyikan sebuah lagu yang dimana lagu ini Shalom semuanya. Saya juga berterima kasih dengan kalian berlima, karena saya merasakan kalian berlima ini membuat kita berdua happy. Gak ada yang saya kesal karena dibilang itu penurut, selalu dengar apa yang orang tua katakan, dan saya lihat hasilnya luar biasa. Hasilnya semua baik, ya. Kadang-kadang ya cuma satu aja Rere kadang nggak pede dia rasa takut, dia rasa ini. Saya bilang jangan takut, Tuhan bersama kita semuanya. Amin. Amin. Saya juga mau minta maaf kalau saya agak galak. Kalau nggak galak, ya nggak bisa nantinya, ya. Karena waktunya singkat sekali, nggak banyak waktunya. Jadi harus sedikit ditekan sedikit baru cepat ngertinya, ya kan? Nah, makanya Oma juga udah sedia juga batok kelapa yang bulat itu, ya kan? Kalau memang nggak dengar diketok sekali pasti encer. Tapi puji Tuhan nggak ada yang seperti itu. Semuanya baik, ya. Nah saya percaya dengan adanya ini menjadi berkat untuk kalian semuanya, ya. Jangan sampai di sini aja, berjuanglah, ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, itu sekali lagi saya juga atas nama kita berdua, kalau ada kesalahan yang membuat kalian yang enggak terluka, mohon dimaafkan, ya. Ya. Nah, ini rapotnya berdua, ya. Saya titip. Saya juga mau mereka berlima ini sangat rajin di kebun. Semua kebun kelihatan baik dan sehat ya juga. Dan saya lihat dari sisi dari luar, saya lihat mereka berlima nggak ada yang korupsi. Maksud saya korupsi waktunya. Dia benar-benar dengan sungguh-sungguh hati, dengan sukacita melakukannya. Itulah yang saya lihat, saya intip kurang lebih dari sisi CCTV yang daripada Oma, ya. Itu aja. Saya minta Oma Tina, saya minta tolong untuk memberikan kado.
Ini oma kita yang kita cintai. Ini dia. Tipis isinya dong. Gak ada. TV di TV. Jangan takut Makasih ya. Terima kasih. Sekarang nggak apa-apa ya. Sekarang boleh lanjutkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri kesaksian kami mohon menyanyikan satu lagu. Kami mau menaikkan satu lagu pujian yang memberkati kami selama kami di tempat ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Saudara. Lebih dari
setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia takdiranmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekian. Terima kasih untuk kesaksian dari adik-adik weekend kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, kalau tidak ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku berikan dan dipulihkan. Pujian ini dari awal, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sebaiknya saya persilakan untuk Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Bapak Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berat Tuhan, semua yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Musik, terima kasih tim pemain musik dan WL Singers. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini begitu juga untuk jemaat, terima kasih karena sudah mempercayakan saya Bella pada pagi hari ini saya boleh memberkati kita melalui firman Tuhan yang akan saya bawakan. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema yaitu sambutlah kerajaan Allah. Pada komsel kemarin juga saya memberitakan firman Tuhan. Temanya atau ceritanya tidak jauh beda itu tentang perumpamaan kerajaan Allah. Tetapi pada saat hari ini beda perumpamaannya gitu. Mungkin kita tidak asing lagi atau tidak, mungkin sudah sering juga mendengarkan tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius pasal 25 ayat yang 1 sampai yang ke-13. Kalau sudah ketemu katakan amin. 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 Kalau sudah ketemu kita mau baca secara bergantian, saya yang ganjil dan saudara semua yang genap, seterusnya sampai ayat yang terakhir. Judul perikop di atas yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sudah pergi untuk minyak, datanglah murid bersama-sama dengan dia dalam perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada yang terakhir, kita bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Terima kasih. Luar biasa perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa ya tentang kerajaan surga, seperti gadis-gadis yang menantikan menantikan atau menyusul mempelai laki-lakinya gitu. Di sini ada dua tokoh ya, ada dua perumpamaan atau perbedaan gitu. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Di sini kita bisa melihat bahwa apa sih itu bijaksana? Kalau bisa saya bagikan buat kita semua, yaitu orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Orang yang bijaksana itu poin yang pertama itu mendengar dan melakukannya. Melakukan firman dan ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, kita juga menjadi pelaku firman tersebut. Mampu mengendalikan diri, bertindak sesuai kebenaran dan akal sehat. Dan juga di Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya ketika kita diibaratkan orang yang bijaksana, kita harus melakukan poin-poin yang saya bagikan tadi, yaitu mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita mau hidup kita bijaksana, kita juga harus mampu mengendalikan diri. Jangan seperti orang yang bodoh gitu. Yang poin yang terakhir yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita mau dibilang orang bijaksana, kalau kita mau menjadi orang bijaksana, harus takut akan Tuhan gitu. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang yang bijaksana gitu. Di Amsal sudah jelas mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu takut akan Tuhan gitu. Kita bisa mendapatkan hikmat, itu hikmat atau ilmu gitu. Lalu di sisi yang lain juga, apa itu bodoh? Kalau kita bisa simpulkan, orang bodoh kalau saya bisa bagikan buat kita, poin yang pertama, menolak kebenaran dan hidup jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang bodoh itu menolak kebenaran.
Saya percaya bahwa jemaat yang ada di tempat ini ketika kebenaran diberitakan, ketika firman diberitakan, tidak menolak, menerima, meresponi firman tersebut. Karena kalau kita menolak, berarti kita orang-orang yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh gitu. Dan tidak takut akan Tuhan. Sering sekali kita meremehkan Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu hanya cerita dongeng. Mungkin kita sekarang ini tidak melihat secara langsung, tetapi kita bisa melihat atau membaca firman Tuhan itu, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar nyata. Dia menyatakan kuasanya melalui firman-firmannya yang telah kita baca, mungkin melalui Alkitab gitu. Dan hidup dalam dosa dan menolak hikmat Allah. Orang bodoh adalah orang yang berdosa, menolak ajaran atau hikmat daripada Tuhan, menolak firman Tuhan, merasa diri paling pintar, merasa diri paling tahu segalanya. Tetapi mereka menolak firman Tuhan. Itu termasuk orang-orang yang bodoh gitu. Karena kalau kita mau jadi bijaksana, kita harus terima firman. Kita harus responi firman tersebut gitu. Kita mau menerima kerajaan Allah gitu. Kita mau masuk kerajaan Allah, kita harus terima dulu firman Tuhan gitu. Dan jauhi dosa gitu. Mendengar firman di Matius 7 ayat 26 juga menekankan bahwa mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, orang yang bodoh itu mendengar firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Di komsel kemarin saya pernah bilang, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, setiap hari mendengar firman Tuhan, setiap hari datang ke gereja, tetapi tidak melakukannya, tetapi tidak melaksanakannya. Cuma mendengar doang, cuma masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Jangan berdosa, jangan berbohong dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bijaksana? Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, kita semua orang-orang yang bijaksana. Amin. Amin. Jangan kita seperti gadis-gadis yang bodoh. Dan berikut yang bisa saya ambil dari cerita ini atau dari ayat Alkitab ini, dari ayat yang pertama sampai yang di akhir, yaitu dengan siapa kita bergaul. Di sini ada orang yang bodoh atau gadis yang bodoh, ada juga gadis yang bijaksana. Di dalam kehidupan kita, pastinya kita tidak jauh dari pergaulan. Apakah kita mau bergaul dengan orang bijaksana atau mau bergaul dengan orang yang bodoh? Alkitab juga mengatakan, coba kita buka 1 Korintus ayat 15, pasal 15 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Amin. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Sudah jelas ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini kita melihat bahwa dengan siapa kita bergaul,
kita bergaul dengan orang bijaksana atau kita bergaul dengan orang yang bodoh. Di sini mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita mungkin dilihat memang kita orang-orang yang baik, bijaksana, tetapi kita pergaulan kita sesama orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bijaksana. Lambat laut atau seiring berjalannya waktu mungkin kita bisa mengikut arus mereka. Kita bisa aja mengikuti mereka, tergantung daripada kita sendiri gitu. Pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka itu pandai-pandailah memilih teman atau pandai-pandailah kita bergaul atau bersosialisasi. Kalau kita bergaul dengan dunia dan mengikuti arusnya, kita bisa kehilangan hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika kita bergaul, banyak juga mungkin contohnya anak-anak muda. Ketika kita bergaul, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya, mungkin menjauh daripada Tuhan. Ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh, tergantung daripada kita. Apakah kita mau mengikuti arus mereka, atau kita menjadi garam atau menjadi terang buat mereka. Saya percaya jemaat Tuhan, pemuda-pemudi tempat ini, saya percaya kita semua menjadi garam. Amin. Bukan kita menjadi bukan kita malah mengikut arus mereka. Kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, kita berbohong, kita mencuri, kita merumpi, ngomongin orang. Kita harus jauhi hal tersebut. Bila perlu kita menjadi garam, kita harus terangkan dengan mereka bahwa kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dunia gitu. Kita harus mempengaruhi mereka, bukan kita yang dipengaruhi. Sering sekali kita bergaul, kita yang dipengaruhi, bukan kita yang mempengaruhi mereka gitu. Jangan, kita harus sekat. Oh, saya berteman dengan orang yang harus yang bijaksana. Bisa juga kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana atau orang-orang yang bodoh, tetapi kita harus menjadi terang buat mereka. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau berubah, puji Tuhan. Kalau mereka tidak mau, masih ngotot, masih mengikuti keinginan mereka, tinggalkan. Beda lagi kalau mereka menjadi pasien kita, atau beda lagi kalau mereka mau bertobat, datang kepada kita. Kita harus terima mereka, karena di perumpamaan juga bahwa rumah sakit bukan tempat orang-orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit. Jadi ketika mereka datang, ketika mereka mau bertobat, kita sambut mereka, bukan malah kita menolak mereka karena mereka berdosa, tidak boleh datang ke gereja. Justru gereja ini adalah tempat-tempat orang yang berdosa. Kalau kita orang-orang yang bukan yang berdosa, buat apa kita datang ke gereja? Buat apa kita untuk memuji muliakan nama Tuhan? Artinya kita orang-orang yang berdosa ini, kita harus datang kepada Tuhan supaya hidup kita boleh dibenarkan oleh firman Tuhan. Pergaulan kita. Saya juga mau kesaksian tentang teman saya karena gengsi gitu. Dia ini teman saya di pabrik gitu. Dia kemarin juga satu pelayanan, dia orang Kristen. Dia ini dulunya tidak merokok. Dia tidak merokok, terus masuk di pabrik saya, di pabrik rokok. Dia dibilangin, kamu kenapa tidak merokok, kata temannya itu. Padahal kamu di kerja di pabrik rokok. Kamu cowok apa cewek, katanya. Lalu dari perkataan temannya itu,
apa yang mungkin dia pikirkan? Dia akhirnya mungkin gengsi dia gitu. Dia akhirnya merokok. Dia akhirnya mengikuti kata-kata temannya. Malu dibilang, bencong malu dibilang dikerja di tempat rokok tetapi tidak merokok. Nah dari situ saya melihat bahwa sebagai orang-orang percaya kita gampang sekali terbawa arus, gampang sekali dipengaruhi. Maka dari itu kita harus cut gitu, kita harus jauhi pertemanan yang buruk gitu. Karena kebiasaan yang baik bisa merusak, kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik gitu. Bukan karena kita gengsi, mungkin karena kita gengsi kita malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sampai di sini paham tentang pergaulan atau tentang siapa kita bergaul? Amin. Apakah kita mau bergaul sama orang-orang yang bodoh? Mau? Enggak. Atau ada yang mau menjadi terang atau menjadi garam? Puji Tuhan gitu. Yang ketiga yaitu siap sambut kerajaan Allah. Amin. Perumpamaan 10 gadis mengajarkan kita bahwa menyambut kerajaan butuh persiapan. Perumpamaan tentang 10 gadis ini memberikan pelajaran juga bahwa ketika kita mau sambut kerajaan Allah, perlunya kita persiapan gitu. Yang pertama harus ada persiapan. Coba kita baca kembali Matius pasal 25 ayat 3 sampai yang ke 4. Matius pasal yang 25 ayat 3 sampai yang ke-4. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Ketika kita mau menyambut kerajaan Allah, perlunya kita persiapan. Contohnya di 5 gadis bodoh dan di 5 gadis bijaksana ini. Gadis yang bodoh ini tidak membawa persiapan minyak gitu. Mereka cuma membawa pelitanya. Ketika kita mau sambut kerajaan Allah, bukan hanya sebatang tubuh, tetapi kita perlunya kita persiapan. Saya dulu ketika masih di kampung, pelita itu di kampung itu obor apa itu lupa saya. Dulu masih tidak ada listrik gitu, jadi kami pakai pelita tersebut gitu. Ketika saya mau dulu TV itu saya nonton di rumah tetangga, jadi gelap gitu kan. Kalau malam kan harus ada penerang gitu. Jadi pelita itu saya pakai untuk pergi ke rumah tetangga untuk nonton film-film atau sinetron yang bagus pada zaman itu. Beda kalau di tempat ini, kalau tahun 2005 ke atas itu sudah ada gitu listrik, tapi di kampung saya belum ada pada saat itu. Jadi harus pakai genset gitu. Jadi kita harus numpang nonton ke rumah tetangga. Ketika saya mau nonton, saya membawa pelita. Tetapi pelita itu harus berisikan minyak. Kalau tidak berisikan minyak, bagaimana apinya mau menyala? Dan juga perlunya persiapan minyak gitu. Bukan hanya minyak, tapi persiapan minyak gitu. Ketika minyak yang di pelita itu habis, kita harus isi kembali gitu.
dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Orang-orang yang bijaksana ini tidak hanya membawa pelita, tetapi mereka membawa minyak di dalam buli-buli mereka, supaya ketika menjumpai mempelai laki-laki ini pada tengah malam, mereka kan tidak tahu kedatangan laki-laki ini, mempelai laki-laki ini. Jadi mereka harus punya persiapan. Begitu juga kita sebagai orang percaya, kita perlunya persiapan gitu. Tidak hanya kita membawa pelita, tetapi kita juga membawa persiapan minyak, supaya mungkin tengah malam kita tidak kehabisan minyak. Artinya kita punya cadangan gitu. Dan yang kedua, jangan lalai atau bersantai-santai. Di Matius, di ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua gadis ini tertidur gitu, begitu yang bijaksana maupun yang bodoh. Mereka semua tertidur gitu, karena mungkin menunggu terlalu lama, lelah. Harus siapkan minyak gitu, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang gitu untuk menjemput kita orang-orang percaya. Maka selagi kita hidup, selagi kita ada di dunia ini, kita harus persiapkan. Bukan malah kita lalai, kita mengabaikan, kita masih melakukan kejahatan, melakukan dosa. Bukannya kita bertobat, harus bertobat. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam. Nah, ketika mempelai laki-laki ini datang tengah malam gitu, karena mereka gadis-gadis ini mungkin tidak tahu mereka datangnya tengah malam atau jam berapa. Tetapi di sini mengatakan bahwa tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai sudah datang, songsonglah mereka. Nah, kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Mungkin berapa abad ke depan, kita tidak tahu kapan, mungkin hari ini dan lain sebagainya. Tetapi perlunya kita persiapan diri gitu. Bukan malah kita santai-santai aja. Oh, mungkin saya masih muda, saya masih bisa melakukan dosa, nanti sudah tua baru saya bertobat. Oh, nanti sudah berkeluarga baru saya akan datang kepada Tuhan, baru saya melakukan firman Tuhan. Tidak. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka dari itu persiapkan mulai saat hari ini. Jangan ditunda-tunda pertobatan kita, jangan ditunda-tunda perubahan dalam hidup kita gitu. Gadis itu pun bangun, di ayat yang ke-7, gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Nah, di sini gadis-gadis yang bodoh ini hampir habis itu minyaknya, karena mereka tidak punya cadangan minyak yang di dalam pelitanya ini. Mungkin sudah terlalu lama gitu, sudah menyala berapa jam gitu, sampai tengah malam hampir habis. Terbangunlah mereka dari tidurnya ini. Ketika mereka bangun, mereka mungkin hampir kehabisan minyak itu. Cadangan mereka tidak ada. Orang-orang yang bodoh ini, gadis-gadis yang bodoh ini mau minjam kepada orang-orang yang bijaksana. Bolehkah kamu memberikan kami sedikit dari minyak? Ayat yang 32 sampai yang 33. Yang sudah ketemu katakan amin.
Waktu Tuhan sudah dekat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikian jika kamu melihat semua itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah ambang pintu. Amin. Dari perumpamaan arah gitu, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Mungkin kita melihat bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin berdosa gitu. Dari sini kita melihat bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama gitu. Tetapi kita semua tidak tahu gitu kapan kedatangan Tuhan gitu. Maka dari itu, ketika waktu Tuhan sudah dekat, artinya di poin-poin yang pertama tadi kita harus punya persiapan diri. Kita harus punya bekal gitu ketika menyambut kerajaan Allah gitu. Kita sementara di dunia ini, kita cuma numpang, tidak selamanya gitu. Kita tidak bisa membawa harta kita tidak bisa membawa kekayaan kita dan lain sebagainya. Kita cuma bisa membawa roh jiwa kita itu. Kita cuma ketika kita datang ketika tinggal di dunia, kita harus persiapkan hal tersebut gitu. Yang keempat yaitu hasil akhir, yaitu penyesalan tidak berguna lagi. Di ayat yang 11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Sedih gak kalau Tuhan tidak mengenal kita? Padahal kita sering datang ke gereja, padahal kita sering berkumpul di gereja atau berdoa, tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Tapi Tuhan tidak tahu siapa kita. Saya tidak tahu siapa kamu. Maka dari itu, ketika kita ke dunia, kita jangan cuma jadi pendengar, bukan hanya ibadah ini atau persekutuan kita itu cuma rutinitas. Perlu juga kita hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Tidak hanya datang ke gereja, tetapi kita perlu ada hubungan kita pribadi dengan Tuhan gitu. Mereka yang tidak siap akan ditinggalkan. Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Ketika di hari penghakiman, ketika Tuhan menghakimi, sedih gitu kalau Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Maka dari itu persiapkan waktu yang ada, persiapkan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyambut kerajaan Allah gitu. Kekecewaan, ketakutan timbul dalam hati kita ketika kita sudah ditolak, ketika kita pintu yang kita ketok tidak dibukakan buat kita gitu. Ketakutan. Kekecewaan. Matius 22 ayat 13 mengatakan, Matius 22 ayat 13 mengatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, cepatkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan
terdapat ratapan dan retak gigi. Ngeri gitu kalau Tuhan sudah tidak kenal sama kita, Tuhan kita tidak masuk kerajaan Allah, lalu kita dicampakkan kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retak dan keretakan gigi. Ngeri gitu kalau kita dilemparkan di sana gitu. Kita yang di dunia ini mungkin yang enak-enak, mungkin kita kaya, mungkin kita punya segalanya, tetapi ketika hari penghakiman, tetapi ketika Tuhan menanyakan kita, atau Tuhan malah tidak kenal sama kita, kita dilemparkan di kegelapan yang paling gelap. Di sana ada retakan gigi gitu, dan kita ketakutan gitu. Maka dari itu persiapkan diri kita semaksimal mungkin. Jangan kita bersantai-santai, jangan kita waktu saya masih lama gitu, saya masih muda. No, kita harus persiapkan mulai dari sekarang gitu. Kalau tentang kerajaan surga, tidak ada kawin mengawinkan di kebangkitan. Di kebangkitan Matius 22 ayat 25 ayat 29. Matius 22 ayat 25 29 sampai yang ke-29. Ini orang Saduki bertanya atau kepada Yesus gitu. Tetapi di antara kamu ada 7 orang saudara yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan ia meninggalkan istrinya, itu bagi saudaranya. Demikian juga keduanya dan ketiga sampai dengan ketujuh. Dan akhirnya sudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari yang kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Tetapi Yesus menjawab pada mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci menurut kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, ketika kita menyambut kebangkitan Allah, tidak ada lagi itu hal-hal duniawi. Kita harus tinggalkan itu. Di sini orang Saduki ini memberikan pertanyaan kepada Yesus gitu. Siapakah di antara 7 suami dari istri ini yang akan tinggal bersama-sama dengan istrinya ini gitu. Tapi Yesus menjawab, tidak ada. Kamu sesat gitu. Tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak ada lagi kerjaan surga, tidak ada lagi namanya ratap tangis. Kita semua sudah menyembah Tuhan. Maka dari itu jangan mencobai Tuhan gitu. Dan yang terakhir di sini yang bisa saya bagikan buat kita semua, gambaran tentang kerajaan surga. Yang kita tunggu bukan hanya penghakiman, tetapi pengharapan yang mulia. Di surga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rata tangis, duka cita. Coba kita baca di Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Sorry. Wahyu 21 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan menebus gelap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi hidup atau
Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kerajaan Allah tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangis. Mungkin di dunia kita hidupnya sengsara, mungkin kita mengalami banyak sekali kesedihan. Tetapi kalau kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya kita hidup bersama-sama dengan Allah. Di sana kita tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kelaparan dan lain sebagainya. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Di surga, di kerajaan surga, kita bebas dari penderitaan, sakit penyakit, bebas dari orang-orang yang tidak senang sama kita mungkin. Melayani Tuhan, menikmati ciptaan baru yang indah daripada Tuhan. Kerajaan surga kita sudah menerima. Artinya ketika kita sudah masuk di kerajaan surga, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu. Hidup kita penuh dengan kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan penutup, artinya apakah kita sudah siap untuk menyambut kerajaan Allah? Apakah kita sudah siap? Amin. Amin. Ada yang masih ragu? Pak Selamat. Pak Musa senyum. Hari-hari terakhir jangan menunda pertobatan, jangan tunda untuk hidup bijaksana. Mulailah persiapan diri kita. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda waktu yang ada gitu. Harus persiapan diri. Kalau kita berdosa, bertobat. Kalau kita sering melakukan kesalahan, kita harus bertobat gitu. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, jaga pergaulan kita, jangan lalai. Karena ketika kita lalai, kita menjaga pergaulan kita, hubungan kita jauh dari Tuhan, kita bisa saja terjerumus, bisa saja kita menjauh daripada Tuhan. Di ayat yang terakhir juga mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan datang. Perlu gitu, berjaga-jaga itu perlu. Maka dari itu hidup kita harus selalu waspada gitu. Mari kita semua menjadi bagian dari gadis-gadis bijaksana, siap menyambut mempelai itu, mempelai Yesus Kristus. Sudah siap? Amin. Tidak ada ragu lagi. Amin. Firman ini, ayat ini, perumpamaan ini sungguh luar biasa. Kita bisa belajar, kita harus ketika kita menyambut kerajaan Allah, kita harus persiapan diri itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana ini bahwa hidup kita perlunya persiapan. Kita perlu persiapan yang matang gitu ketika kita menyambut mempelai atau mempelai Yesus Kristus. Saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau tutup firman kita pada pagi hari ini. Saya undang umat untuk berdoa, bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, dan juga Tuhan jemaat sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini jemaat boleh terberkati. Bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Diberkati oleh firman Tuhan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya minta doa persembahannya, baju. Mari kita sambut dalam doa. Terima kasih dan ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang saat ini belum bisa memberi Tuhan, kiranya memberikan berkat yang melimpah Tuhan agar minggu depan mereka bisa memberikannya dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Jumat 6 Juni 2025 pukul 5 ibadah konsel di tempat Ibu Angel atau di tempat Kak Rahul. PL Karyan Firman Tuhan Ibu Juwarni. Sabtu 7 Juni 2025 doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 8 Juni 2025 ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu WL Ibu Narti, singer Kak Natasha dan Kak Jeremia dan Bapak Supardi. Pemain musik keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, gitar Karyan, bass Kak Wahyu. Petugas tamborin Kalince dan Kak Gedi. Kantong persembahan Ibu Tir. Petugas LCD Kak Yosua. Pelayanan sekolah minggu Kak Rahul Joy. Pelayanan perjamuan kudus Bapak Marno dan Bapak Musa. Doa syafaat Ibu Kristina. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Baik, kita akan lanjut ibadah. Doa syafaat saya serahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang telah kau nyatakan Tuhan untuk setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa, dan juga firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami tanamkan Tuhan. Kami materaikan, kami aplikasikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati hamba-Nya yang memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau terus tambahkan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya Kau memberkati Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulannya saat ini. Kau memberkati juga Tuhan untuk kesehatannya, masa depannya. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu.
Engkau biarlah terus menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan di tengah-tengah teman-temannya maupun orang-orang yang dia temui Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami, setiap apapun yang kami punya Bapa, biarlah kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, Engkau yang terus melawat setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan terus Tuhan berada di dalam perlindungan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus Engkau menjagai kami Tuhan, terus Engkau melawat setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami yang kami lakukan Bapa, kami melayani Engkau dengan ketulusan hati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, jemaat GSCPD Elsa Dehom Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam perekonomiannya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap mereka Tuhan saat ini mengalami kekurangan perekonomian Bapa. Kiranya Engkau yang memulihkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan juga perlindungan yang daripada Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, selalu dipenuhi dengan perlindungan dan pimpinan yang berasal daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga menyerahkan Tuhan gembala sidang gereja GSCPD Elsa Dehom di tempat ini Tuhan, Oma Angel dan Oparane Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kiranya Engkau Tuhan terus memberikan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberikan kehidupannya Tuhan berkat yang berasal daripada Bapa. Kiranya Engkau terus pimpin mereka Tuhan dalam mereka melayani Engkau Tuhan di masa tuanya Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai secara luar biasa heran dan ajaib Bapa dalam memuliakan nama-Mu, bahkan menggembalakan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk daerah yang kami tempati Tuhan di Dusun Kenteng ini Tuhan, Kecamatan Getasan, Salatiga dan sekitarnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan untuk daerah di tempat ini Tuhan. Biarlah terjadi lawatan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami yang ingin percaya Tuhan, segala yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Kau tahu apa yang terbaik Bapa untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin dan melawat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari presiden, wakil presiden, pimpinan pusat hingga pimpinan daerah Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap mereka Tuhan, dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan. Berikan roh tanggung jawab Tuhan yang berasal daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong setiap mereka Tuhan. Kiranya Kau memberkati juga Tuhan untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Kiranya Engkau terus pereratkan tali persatuan kesatuan Tuhan yang berasal daripada Bapa. Kiranya Kau memberkati juga untuk pulau-pulau yang ada, provinsi, kota besar hingga ke pelosok desa sekalipun Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan, kiranya Engkau terus yang melawat Tuhan, mendatangi setiap anak-anak-Mu Bapa. Jadikan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Setiap apapun Tuhan yang terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan, tidak lepas Tuhan dari pertolongan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan berpisah sebentar lagi Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau terus memberkati kami. Biarlah kami Tuhan pulang membawa sukacita yang berasal daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan, tidak kami lupakan begitu saja Tuhan, tetapi kami dapat meteraikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau mengakhiri Tuhan setiap doa yang kami panjatkan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami doakan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menolongi setiap kami Bapa, dan kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya serahkan kepada Kami
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari. Arahkan hati dan pikiranmu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus menyertai seluruh jemaat melimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua jemaat yang percaya berkatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta duduk sebentar.